Halo, perkenalkan, saya Putu Yulisyarianti dengan NIM 0540047899 dari Universitas Terbuka Denpasar. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengurutan data dari terbesar ke terkecil menggunakan algoritma merge sort dan juga counting sort dari tugas mata kuliah struktur data. Dan saya juga akan menunjukkan bagaimana cara kerja pemrogramannya, serta menganalisis kinerja dari masing-masing algoritma tersebut yang sudah saya buat nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tahap-tahap pembuatan kodenya, saya akan tunjukkan terlebih dahulu beberapa poin-poin penting yang harus digunakan dalam pembuatan tugas kedua kali ini. Baik, di sini saya sudah berada di halaman e-learning dari Universitas Terbuka. Jadi soal yang pertama adalah buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Lalu tentukan sendiri nilai untuk variabel. Minimal ada 8 elemen, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Yang soal nomor 2, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, ada minimal 8 elemen juga. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Nah, berikut adalah poin-poin dan soal dari tugas kedua pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pembuatan kode dan kita akan buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Oke. Baik, setelah aplikasi Visual Studio Code-nya terbuka, di sini saya akan buat satu file terlebih dahulu dengan saya beri nama sorting algorithm.java. Lalu kita tekan enter. Kita menunggu extension terlebih dahulu supaya terload dengan sempurna. Nanti akan memunculkan kode dari default Java. Oke, di sini sudah terlihat ada public class sorting algorithm. Oke, jadi di sini saya akan mengetikkan terlebih dahulu fungsi merge dengan ivsm dan ini kita ubah menjadi merge. Kita ubah jadi integer. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini adalah bagian dari fungsi merge. Fungsinya untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan menjadi satu buah array, satu kesatuan sebuah array yang urut dari terbesar lalu ke terkecil. Di sini ada dua array sementara, yaitu L dan juga R yang menampung bagian kiri dan juga kanan. Jadi left untuk kiri dan R untuk kanan. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang while ini. Pada bagian while ini dibandingkan satu persatu elemen dan lalu akan dipilih yang lebih besar terlebih dahulu karena kita mau menghasilkannya berupa descending seperti itu. Dan yang ini adalah bagian dari pembanding. Kalau elemen yang kiri lebih besar, maka dia ditaruh terlebih dahulu. Kalau apabila yang kanan lebih besar, maka yang kanan akan ditulis terlebih dahulu atau masuk terlebih dahulu.
Jadi urutannya nanti akan keluar dari yang terbesar menuju ke terkecil. Seperti itu. Dan kita akan lanjut untuk membuat fungsi dari merge sort-nya. Nah, baik. Jadi di sini ada fungsi yang namanya itu merge sort yang bekerja secara rekursif. Artinya, apa itu rekursif? Jadi fungsi ini memanggil dirinya sendiri dan pertama-tama data akan dibagi menjadi dua terlebih dahulu secara terus-menerus sampai ukuran arraynya mengecil. Baru digabungkan lagi lewat fungsi merge yang ini. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi baru dengan kita beri nama counting short. Nah, jadi yang kalau di bagian ini adalah counting short. Prinsipnya itu bukan membandingkan satu persatu, tetapi menghitung dari berapa kali setiap angkanya muncul. Oke, pertama program akan mencari nilai minimum dan juga nilai maksimum supaya tahu rentang datanya ada berapa. Dan setelah itu dibuat array count. Nah, di sini array count untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap nilainya. Lalu pada bagian ini untuk menghitung jumlah elemen dengan pergeseran dari kanan ke kiri supaya hasilnya berupa descending. Nah, lalu yang terakhir, nilai-nilai akan dimasukkan ke array output sesuai posisi yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi hasilnya juga akan urut dari yang terbesar menuju ke terkecil. Seperti itu. Sekarang kita menuju pada main metodenya. Pada bagian main ini adalah tempat untuk menjalankan programnya. Jadi di sini saya sudah buat array berisi 8 elemen yang ini. Lalu saya akan gandakan datanya jadi 2 supaya bisa dipakai oleh merge sort serta counting short-nya secara terpisah. Nah, setelah itu di sini ada fungsi main yang fungsinya untuk menampilkan hasil outputnya, dan program pertama yang akan ditampilkan yaitu hasil dari merge sort. Lalu hasil yang kedua adalah counting short-nya. Keduanya menunjukkan data yang keduanya akan sama-sama menunjukkan data yang sudah diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Baik, jadi di sini saya akan run. Ya, jadi di sini adalah hasil run ketika saya ngerun kodenya, dan di sini tertulis data asli yang ini 25, 10, 40 dan seterusnya. Ini data aslinya. Lalu untuk yang merge sort dengan hasil descending yaitu dari nilai terbesar ke terkecil 60, 50, 40 dan seterusnya, sama juga dengan counting short di array data keduanya, hasilnya juga descending 60, 50, 40 dan seterusnya sampai ke terkecil. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai algoritma
merge sort, dan juga counting sort dalam mengurutkan data dari terbesar menuju ke terkecil. Kesimpulannya, secara umum, merge sort itu menurut saya lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis data, dan sedangkan untuk counting sort itu sendiri lebih cepat kalau datanya adalah berupa angka dengan rentang nilai yang bisa dibilang masih sedikit dan nggak terlalu besar. Tapi untuk kedua fungsi itu sendiri, merge sort dengan counting sort itu, keduanya sebenarnya sama-sama cepat. Namun counting sort lebih efisien kalau datanya itu tipe data yang hanya berupa angka dengan range yang cukup kecil. Jadi untuk data yang besar mungkin akan lambat untuk diproses seperti itu. Baik, sampailah kita pada penghujung dari video ini. Jadi tadi adalah langkah-langkah beserta cara coding untuk mengurutkan data dari terbesar menuju ke terkecil menggunakan merge sort dan juga counting sort. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata saat tadi menjelaskan, dan sampai jumpa pada tugas-tugas berikutnya.